Assalamualaikum, selamat siang. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu Moli. Sasya ya? Selamat siang, Ibu Moli. Selamat siang Bu Rahayu, salam kenal. Iya, sama. Salam kenal. Saya mendadak diminta Pak Wamen ini disposisi. Iya, aduh. Gak bisa Terima nolak deh, kasih sekali. takut kualat ini nolak. Terima kasih sekali sudah Iya, bersedia hadir. saya terima kasih lah ini apa namanya kita diskusi lah ya. Iya, Saya cuma juga masih ngobrol baru aja. Bu Rahayu, jadi saya itu baru akhir Agustus dilantik di Kominfo ya, sebelumnya kan Kominfo ya. Ah, iya, iya, Sebelumnya saya iya. di Kemenko PMK, Ah, iya, Kementerian iya. Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebelumnya. Ah, iya, iya, iya. Iya, jadi Iya, jadi juga iya. memang banyak hal yang masih lagi dipelajarin di sini. Iya, nanti kita diskusi aja Iya, kok. makanya saya terima kasih nih teman-teman pasti pinter-pinter semua di jurusan komunikasi bisa ngasih masukan juga kan ke saya. Ya, ya. Kita tunggu beberapa menit lagi, Ibu Molly, Iya, iya biar, silakan nggak apa-apa. biar terkumpul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Diskoma, dimanapun Anda berada, selamat datang di Diskoma edisi 16. Terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Diskoma sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom maupun kanal YouTube Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya kita mulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rezika Ardia Dinda Arini. Kerap disapa dengan sebutan Dinda sebagai mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Pada siang hari ini, saya bertugas sebagai Master of Ceremony dan akan memandu Sobat Diskoma sekalian hingga akhir acara nantinya. Baik, di sini telah hadir Mbak Dr. Randa Rahayu SIP, MSI, MA, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Selamat siang dan selamat datang Mbak Yayu. Selamat Dan baik, siang. di sini yang pertama, untuk pembicara kita pada siang hari ini yang sudah hadir ada Bapak Dr. Randa Prilani, selaku Dewan Pakar Askopis dan Dewan Pembina Aspikom Jawa Timur. Selamat datang dan selamat siang Bapak Dr. Prilani. Siap. Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Baik, selanjutnya pembicara yang kedua, kita ada Ibu Dr. Randa Moli Prabawati, Mbak MAP. Beliau adalah staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa. Selamat siang dan selamat datang Ibu Moli. Selamat siang, salam kenal juga buat semuanya. Terima kasih kepada para pembicara yang telah berkenan hadir dalam acara Diskoma edisi 16. Kedua pembicara yang luar biasa ini ya teman-teman ya. Ini akan bersama dengan kita dalam diskusi hangat di siang hari ini tentunya. Sebelum memasuki diskusi kita siang hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Diskoma. Diskoma merupakan singkatan dari Diskusi Komunikasi Mahasiswa yang dimana tiap bulannya kami mengadakan kegiatan diskusi mengenai isu dan tema yang terkait dengan kajian ilmu komunikasi. Tujuan Diskoma memperluas wacana keilmuan mahasiswa, lalu mendorong mahasiswa untuk menerapkan model pembelajaran secara mandiri, serta untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar mahasiswa, dosen, praktisi dalam membahas berbagai problematika komunikasi di masyarakat.
Agar tak ketinggalan tentunya edisi-edisi seru berikutnya, Sobat Diskoma bisa pantengin terus ke akun Instagram Diskoma di @diskoma.ugm. Dan bagi Diskoma yang ketinggalan edisi-edisi menarik sebelumnya, silahkan subscribe channel YouTube Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Di situ Sobat Diskoma bisa menyaksikan dari edisi yang pertama hingga yang terbaru saat ini. Pada Diskoma edisi 16 kali ini, kami akan membahas topik dari Kominfo ke Komindigi, sekedar diksi atau berisi. Baiklah, langsung kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Mbak Yayu, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Kepada Mbak Yayu, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak MC, Mbak Rika, Rezika. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Selamat sore atau siang ya? Sudah sore. Siang, jam 2. Siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kita pada hari ini, siang ini menggelar Diskoma ke-16. Tentu saja angka 16 ini angka yang membahagiakan bagi Prodi, karena itu menunjukkan konsistensi teman-teman mahasiswa, komitmen dari teman-teman mahasiswa untuk terus menyelenggarakan diskusi forum ilmiah yang tentu saja ini sangat mendukung perkuliahan atau proses pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih sekali pada Pak atau Mas ya, Bapak Prilani selaku Dewan Pakar dan juga Dewan Pembina Aspikom Jawa Timur. Terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Tentu saja kita sangat berharap mendapatkan ilmu dari Bapak, dapat insight begitu, sehingga ya makin tambah pinter gitu kira-kira mahasiswa kami. Juga tentu saja untuk Ibu Molly Prabawati, beliau staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa. Ini kita sudah todong ya Ibu Molly. Jadi terima kasih karena waktu yang sempit, kemudian kita terpaksa harus todong Bu Molly. Begitu, terima kasih sudah berkenan hadir pada forum hari ini. Tentu saja kita membutuhkan insight dari pemerintah dalam hal ini Komdiki untuk bisa menjelaskan sebenarnya ada apa gitu ya dengan perubahan ini begitu. Jadi topik edisi ke-16 itu sengaja kita fokuskan untuk melihat ada perubahan nama begitu dari Kominfo ke Komdiki. Tentu saja kita berpikir ini bukan sekedar nama, tapi perubahan ini mungkin ada sesuatu, ada substansi yang sekiranya itu mungkin ya diproyeksikan kementerian ini akan ada perubahan yang signifikan begitu, dan harapan kita tentu saja Kementerian Komdiki ini itu akan semakin berkontribusi pada pengembangan bangsa begitu. Kita mencatat ada beberapa kali perubahan itu ya dari tahun 45 bahkan sekarang. Dulu kita pernah dengar ada departemen penerangan, kemudian
komunikasi. Kemudian ada perubahan lagi, Lembaga Informasi Nasional. Gitu. Jadi catatan saya cukup panjang ini. Jadi kementerian ini senang sekali berubah-ubah nama gitu. Kemudian ada Kementerian Negara Komunikasi Informasi, Departemen Komunikasi Informatika, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan sekarang Kementerian Komunikasi Digital. Nah, ini tentu saja pasti ada sesuatu dan kita berharap sesuatu itu memang menjanjikan sesuatu yang positif bagi pembangunan sistem komunikasi digital di Indonesia. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih buat tim mahasiswa yang sore siang sampai nanti sore akan terus mengawal kegiatan ini. Juga di sini ada moderator ya, ada Mbak Sasha. Terima kasih sudah bersedia menjadi moderator. Dan tentu saja teman-teman CPI ya, dalam hal ini Mbak Akrim ya, terima kasih selalu mensupport kita karena kita punya komitmen forum ini inklusif begitu. Baik, saya akhiri biar lanjut ya, bisa lanjut ke diskusi dan diskusi ini tentu saja saya serahkan ke moderator. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yayu untuk pemaparan pembukaannya. Dan baik Sobat Diskoma, untuk lebih lengkapnya pastikan Sobat Diskoma mengikuti edisi 16 ini hingga selesai, karena setelah sesi presentasi dari pembicara nantinya akan ada sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang semaksimal mungkin ya teman-teman ya, dan untuk mengajukan pertanyaan karena tentunya ada door prize di akhir acara bagi pertanyaan atau penanya terbaik nantinya yang akan dipilih oleh panitia. Baik, untuk kegiatan diskusi siang hari ini akan dipandu oleh sahabat seperjuangan saya, yaitu Mbak Khairunisa Al-Zahra yang sering akrab dipanggil dengan Mbak Sasa. Beliau adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Mbak Sasa. Selamat siang Mbak Dinda. Baik, oke ya Mbak Sasa udah siap ini ya untuk memandu jalannya acara sebagai moderator. Dan oke teman-teman Sobat Diskoma, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya serahkan kepada Mbak Sasa selaku moderator kita pada diskusi kali ini. Monggo Mbak Sasa. Siap Mbak Dinda, terima kasih sebelumnya Mbak Dinda. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Sobat Diskoma. Salam hangat juga untuk Mbak Yayu yang tadi telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Serta juga salam hangat untuk dua pembicara kita yang luar biasa, ada Ibu Dr. Anda Molly Prabawati, MAP, dan juga Bapak Dr. Prilani. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga semangatnya untuk berbagi wawasan di agenda kita siang hari ini. Nah, walaupun tadi sebenarnya sudah dikenalkan oleh Mbak Dinda, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Khairunisa Azahra atau akrab dipanggil Sasha, yang pada hari ini bertugas sebagai moderator dan akan menemani Ibu Molly, Pak Prilani, dan juga Sobat Diskoma sekalian pada edisi Diskoma ke-16 dengan tajuk Dari Kominfo ke Komdigi, Sekedar Diksi atau Berisi. Nah, Sobat Diskoma, sebenarnya saya sangat antusias ya, sangat excited dengan diskusi hari ini. Kenapa? Karena ini adalah hari pertama dalam rangkaian Diskoma berseri, di mana tema hari ini sangat relevan dengan respon perkembangan ruang digital dalam pemerintahan Indonesia, dan tentunya mewakili salah satu peminatan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, yaitu Media dan Komunikasi Digital, di mana peminatan ini adalah peminatan saya juga.
Nah, di tahun 2024 ini tentunya menjadi babak baru bagi Indonesia. Bukan hanya dari segi kepemimpinannya saja, tetapi terdapat wajah baru pada Kabinet Merah Putih dengan adanya transformasi Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Perubahan ini tentunya bukan sekedar mengganti nama ya, seperti yang disebut oleh Mbak Yayu tadi, tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam menciptakan infrastruktur digital yang inklusif, menyiapkan Indonesia untuk transformasi digital, hingga mungkin memberantas isu-isu besar seperti judi online yang kian marak di masyarakat Indonesia. Menjadi pertanyaan kita bersama nih, sejauh mana transformasi ini berisi? Bagaimana sebenarnya substansi mendalam di balik perubahan ini, di mana tentu kita tidak berharap perubahan ini sekedar kosmetik belaka untuk mengikuti tren ruang digital di Indonesia. Tentunya Sobat Diskoma, siang hari ini kita akan menggali, kita akan mengulik lebih dalam terkait wajah baru Komdigi ini bersama dengan dua pembicara kita yang sudah disebutkan tadi oleh Mbak Dinda. Izinkan saya mengulik lebih jauh lagi ya soal kedua pembicara kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Randa Molly Prabawati, MAP. Selamat siang Ibu Molly. Selamat siang, Mbak Sasya. Halo Ibu Molly, salam kenal, saya Sasha. Nah, Ibu Molly Prabawati ini merupakan staf ahli Menteri bidang komunikasi dan media massa di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tentunya nih sangat spesial hari ini karena kehadiran beliau sebagai perpanjangan tangan langsung Komdigi menjadi kesempatan emas bagi kita semua, terlebih untuk Sobat Diskoma, untuk kita bisa mengetahui dan memahami secara langsung bagaimana Komdigi mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk menjawab tantangan di era digital. Selanjutnya nanti ada juga Pak Dr. Prilani selaku Dewan Pakar Asosiasi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau ASKOPIS serta Dewan Pembina Asosiasi Pendidikan Tinggi Komunikasi ASPIKOM di Jawa Timur sejak tahun 2016. Tentunya dengan latar belakang dan juga kiprah akademis yang tidak main-main, beliau akan memberikan ragam perspektif kritis dan juga strategis mengenai perubahan dari Kominfo ke Komdigi ini, termasuk implikasinya bagi ruang digital di Indonesia. Nah, Sobat Diskoma, jika nanti ada pertanyaan selama berjalannya diskusi, jangan ragu untuk langsung menuliskan pertanyaannya via kolom komentar atau via chat di Zoom teman-teman masing-masing. Nanti panitia Diskoma seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dinda sudah menyiapkan hadiah khusus untuk teman-teman yang interaktif dan juga aktif bertanya. Lantas, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mari kita berikan kesempatan untuk Ibu Molly di sesi pertama ini untuk memberikan paparannya selama 14 menit ke depan. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Rahayu MSI MA. Yang terhormat Bapak Dr. Prilani, Dewan Askopis Astikom Jawa Timur. Yang terhormat para dosen, peneliti, praktisi, mahasiswa, dan hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini, Kamis 21 November 2024, kita dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat pada acara Diskusi Komunikasi Magister UGM atau Diskoma UGM edisi ke-16 dengan tema Refleksi Aktivisme dan Jurnalisme Digital dalam Perubahan Sosial yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting dalam rangka membahas isu-isu terkini di bidang komunikasi dan media program studi Magister Ilmu Komunikasi UGM. Lebih khusus lagi untuk Komdigi, ini yang diminta judulnya adalah Dari Kominfo ke Komdigi, sekedar diksi atau benar berisi. Sekali lagi terima kasih undangannya. Permohonan maaf dari Pak Neza Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang berhalangan hadir karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan, lalu meminta saya untuk bisa mewakili.
Terima kasih banyak atas undangannya, teman-teman dari UGM. Semoga diskusi ini bermanfaat dan kita artinya saling belajar, karena sesungguhnya saya, Molly Prabawati, staf ahli Menteri bidang komunikasi dan media massa Komdigi, saya baru hampir 3 bulan ini aktif di Komdigi. Sebelumnya saya lama 25 tahun sebagai PNS, tapi saya lama di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga di Kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Baik, langsung ke slide pertama. Nah, ini beberapa catatan penting dari panitia ya yang diberikan ke kami. Bagaimana Komdigi akan memastikan bahwa perubahan kementerian bukan hanya perubahan nama, tetapi benar-benar membawa transformasi dalam menangani isu-isu digital. Lalu apa saja rencana konkret Komdigi dalam pengembangan infrastruktur digital untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia, dan strategi apa yang akan diterapkan Komdigi untuk mengurangi dampak negatif perjudian online pada masyarakat. Next slide. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahayu ya, bahwa memang kami ini mengalami perubahan-perubahan nomenklatur kementerian berkali-kali gitu ya. Dulu sebetulnya cikal bakalnya adalah Departemen Penerangan. Mungkin Bapak Ibu semua tahu ya, atau adik-adik semua pernah dengar gitu, Departemen Penerangan. Kemudian ada juga Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Nah, Departemen Penerangannya bubar, kemudian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi itu berubah nama, sehingga bergabunglah dari Departemen Penerangan dengan Pos dan Telekomunikasinya menjadi Kominfo ya. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Jadi semula ini kami namanya Kominfo. Itu kalau kita lihat itu ada 4 dirjen. Kalau dilihat di situ ya. Jadi gabungan dari Postel dengan penerangan, ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, kemudian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, lalu ada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini yang semula seperti ini, nomenklatur kementerian kami, Kominfo ya. Lalu, next slide. Nah, ini adalah yang baru. Jadi setelah pelantikan kemarin ya, Presiden lalu Menteri, kami sekarang itu punya Menteri dengan 2 wamen. Kalau sebelumnya Menteri dengan 1 wamen, Pak Nezar Patria, sekarang ini kami ada 2 wamen, Bapak Anggaraka Prabowo dan Bapak Nezar Patria ya. Dan menterinya juga ganti ya, sekarang jadi Ibu Beauty Hafid. Nah, ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, kalau kita lihat struktur organisasinya, ini ternyata dirjennya nambah nih. Dirjennya nambah 1. Oh, tadi 4 kan, ini sekarang jadi 5 dirjennya. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, lalu Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, lalu Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, lalu Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, lalu Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, dan ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Digital. Jadi sekarang ini nama Direktorat Jenderal ini berubah nih, dari yang sebelumnya Kominfo menjadi Komdigi, itu ada perubahan dan di belakangnya selalu ada kata digital. Ya kan, kalau sebelumnya kan tadi kita lihat ada yang postal tadi, itu kan ada kata-kata pos telekomunikasi, ini udah nggak ada nih sekarang jadi digital semua gitu ya. Aplikasi informatika juga itu berubah, lalu bertambahlah si Direktorat Jenderalnya dari yang tadi 4 menjadi 5. Next slide.
Refleksi aktivisme dan jurnalisme digital dalam perubahan sosial. Aktivisme dan jurnalisme digital memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penggerak gerakan moral di masyarakat. Diskusi terbaru mengenai tema ini menyoroti bagaimana aktivisme digital dapat melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk bersatu menghadapi tantangan yang ada. Lalu aktivisme dan jurnalisme digital saling melengkapi dalam mendorong perubahan sosial. Keduanya harus terus beradaptasi dengan tantangan yang ada, termasuk regulasi dan narasi yang mungkin membatasi kebebasan informasi. Melalui kolaborasi dan pertukaran ide diharapkan dapat tercipta integritas keilmuan dan gerakan sosial lebih kuat. Ini saya kutip dari undangan dari UGM ya, prodi komunikasi. Next slide. Nah, ini adalah beberapa langkah perubahan Komdigi untuk mempercepat program berdampak pada masyarakat. Yang pertama, komitmen terhadap transformasi digital. Itu alasannya, ya, perubahan nama sebagai simbol menunjukkan komitmen pemerintahan untuk fokus pada digitalisasi. Lalu menekankan adanya political will yang kuat dari Kabinet Merah Putih untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Ini kata-kata Pak Wamen, Pak Nezar Patria ya. Kalau kita baca di beberapa media sosial atau di internet atau di berita, Pak Wamen Nezar seperti itu. Ada lagi yang ketiga, saya temukan Bu Mutia Hafid juga bicara di media bahwa menunjukkan perhatian atas digitalisasi di Indonesia dan menjawab tantangan zaman, selaras dengan asta-cita Presiden Prabowo yang menitik beratkan pada digitalisasi. Itu menurut Bu Mutia Hafid ya, Ibu Menteri. Tapi saya juga ingat juga, saya beberapa kali diskusi juga dengan pimpinan gitu ya. Memang kalau kita lihat benchmark ke negara lain udah nggak pakai nama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Memang namanya adalah digital. Jadi kalau kita cek Singapura contohnya, Inggris, kemudian Malaysia, Prancis, Rusia, Polandia, Kazakhstan, Greece, Finland, Oman, itu semua nama kementerian memang digital. Jadi tadi mungkin Bu Menteri bilang itu menjawab tantangan zaman, perkembangan zaman ya. Jadi udah tidak komunikasi dan informatika tetapi lebih kepada digital. Jadi yang akhirnya muncul nama ini jadi berubah di Kabinet Merah Putih sekarang. Lalu fokus pada infrastruktur dan keamanan digital. Komdigi berencana memastikan setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah memiliki Computer Security Incident Response Team untuk melindungi sistem digital dari serangan cyber. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur digital dan meningkatkan pemanfaatan konektivitas digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu pengentasan kemiskinan melalui digitalisasi. Digitalisasi di pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat sehingga pemberian bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Nah, ini saya kutip dari pernyataan Pak Wamen Angga Raka Prabowo ya. Jadi kalau datanya jelas, tepat, lengkap untuk bantuan sosial itu lebih mudah gitu. Tepat sasaran. Lalu dengan memaksimalkan ekosistem digital, Komdigi bertujuan untuk berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%. Kolaborasi dan koordinasi, Komdigi akan berkoordinasi dengan kementerian lain termasuk Kementerian Koperasi untuk memastikan bahwa digitalisasi menjadi bagian integral dari semua sektor pemerintahan dan menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mencapai kemajuan digital yang diinginkan bagi Indonesia. Next slide. Pengembangan infrastruktur digital untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan satelit peluncuran satelit high throughput satellite. Satria 1 ini bertujuan untuk memperkuat penetrasi internet di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Kedua, pengembangan konektivitas 5G. Komdigi sedang mengkaji dan mengoptimalkan jaringan 5G untuk meningkatkan konektivitas di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang lebih baik dan lebih luas. Proyek satelit multifungsi Satria dengan kapasitas utama sebesar 150
GB per detik. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan mendukung berbagai layanan digital. Lalu ada peta jalan Indonesia Digital. Komdigi telah menyusun peta jalan yang mencakup berbagai sektor prioritas untuk memacu transformasi digital nasional. Tahapan transformasi digital, Komdigi mengidentifikasi 3 tahap dalam transformasi digital, digitalisasi, dan transformasi digital yang akan diimplementasikan secara bertahap. Dan ketujuh adalah peningkatan pemanfaatan konektivitas digital. Komdigi berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur digital yang ada agar lebih efektif dan efisien. Next. Nah, untuk strategi mengurangi dampak negatif perjudian online pada masyarakat. Nah, ini kan pertanyaan yang terakhir ya tadi ya. Kalau tadi kita udah cerita kenapa berubah sih namanya dari Kominfo menjadi Komdigi. Nah, sekarang ada pertanyaan dari panitia tentang judi nih. Strategi mengurangi dampak negatif perjudian online pada masyarakat, pertama, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak perjudian online melalui kampanye edukasi yang menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar, orang tua, dan masyarakat umum. Kedua, regulasi yang ketat mendorong pemerintah untuk memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap situs judi online, termasuk pemblokiran akses ke situs-situs ilegal dan penegakan hukum yang lebih tegas. Ketiga, kampanye anti judi, meluncurkan kampanye anti judi di media sosial dan platform lainnya dengan konten yang menarik dan informatif, bekerja sama dengan public figure memiliki pengaruh di kalangan masyarakat. Keempat, layanan konseling, menyediakan layanan konseling bagi individu yang terlibat atau beresiko terlibat dalam perjudian online, termasuk di sekolah-sekolah untuk membantu pelajar memahami masalah ini. Kelima, pengawasan orang tua dan guru, mendorong orang tua dan guru agar lebih aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak dan pelajar, termasuk penggunaan aplikasi pengawasan internet. Keenam, penerapan kebijakan di sekolah, menerapkan kebijakan ketat di sekolah mengenai penggunaan perangkat elektronik dan memberikan sanksi bagi pelajar yang terlibat dalam judi online. Ketujuh, penyuluhan dan seminar, mengadakan penyuluhan dan seminar secara berkala tentang bahaya judi online, melibatkan narasumber yang kompeten untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Yang kedelapan, aktivitas positif, mendorong pelajar untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang positif seperti olahraga dan seni untuk mengalihkan perhatian mereka dari judi online. Kedelapan, tentu mendorong komunikasi keluarga, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi anak-anak sehingga dapat mencegah mereka terlibat dalam aktivitas negatif. Dan ke-10 adalah penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk membatasi akses ke situs judi online seperti menggunakan filter atau aplikasi pengawasan internet pada perangkat yang digunakan oleh pelajar. Ini adalah beberapa strategi yang kita sadari ini bahwa ini diperlukan gitu ya. Dan terakhir itu Ibu Menteri sempat ke daerah Cilincing ya, Jakarta Utara, mungkin teman-teman kalau baca berita ya, melakukan edukasi, kesadaran, diskusi dengan korban-korban judi online yang ternyata itu banyak korbannya itu perempuan dan anak-anak. Kalau dilihat datanya, bahkan anak-anak itu yang umur 11 sampai 19 tahun itu 197.054 orang, yang di bawah 10 tahun bahkan mencapai 80.000. Next slide. Nah, ini adalah mekanisme pemblokiran situs dan media sosial. Jadi, ada 4 tahap. Yang pertama pelaporan, kemudian rekomendasi, ketiga verifikasi, keempat penindakan. Di tahap pelaporan itu ada patroli cyber yang dibentuk ya di sini di Komdigi, lalu melayani aduan konten dari masyarakat umum dan aduan instansi dari kementerian lembaga terkait. Kemudian di tahap keduanya rekomendasi, diperlukan rekomendasi dari instansinya. Nah, melalui narahubung tadi kementerian lembaga, pelaporan masyarakat, hasil patroli cyber, dan rekomendasi instansi terkait diteruskan ke tahap verifikasi. Tahap ketiga verifikasi. Nah, laporan hasil rekomendasi diverifikasi oleh Komdigi melalui nanti dicek website dan platform media sosial. Nah, untuk penindakannya, yang pertama dari sisi websitenya ada 2, sistem RPZ atau Response Policy Zone dan sistem TKPPSE, Tata Kelola Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Nah, nanti ujungnya adalah pemblokiran. Jika benar ada pelanggaran aturan perundangan, akan dilakukan pemblokiran situs oleh Komdigi. Kemudian tadi yang dari platform media sosial, pengajuan takedown ke platform media sosial, apakah nanti di takedown atau tidak di takedown. Penentuan takedown konten dilakukan oleh platform setelah penilaian pelanggaran oleh tim legal platform. Jadi di Komdigi ini ada tim penilaian legal platform. Next. Modus persebaran judi online. Jadi menyisipkan iklan judi online di situs-situs selain judi, lalu menyisipkan halaman judi online di situs pendidikan dan pemerintahan. Kemudian aplikasi mobile phone bertemakan judi online, SMS dan WhatsApp Blast yang berisi link judi online dan watermark brand judi online pada konten-konten foto dan video pendek di media sosial. Next slide. Nah, ini adalah data penanganan konten perjudian kalau kita lihat dari periode 2017 sampai 18 November 2024. Totalnya ada 5.199.879. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa memang di tahun 2024 ini sangat gencar sekali ya penanganan ini judi online. Sampai 3.546.015. Next slide. Data penanganan konten perjudian per platform periode 2017 sampai 18 November 2024 tadi yang sudah disampaikan total 5.199.879 itu dari pertama situs IP ya ada 4.478.172, kemudian Meta 545.399, file sharing 128.849, Google YouTube 28.371, X 17.863, Telegram 1065, TikTok ada 111, Snack Video 26, App Store 14, Line 6, Hello App 3. Next. Untuk data penanganan sisipan laman judi periode 1 Januari 2022 sampai 17 November 2024, dari lembaga pendidikan itu penanganan temuannya ada 40.212, kemudian yang di take down 38.671, yang masih dalam proses 1.541. Sedangkan dalam lembaga pemerintahan penanganan temuannya 42.280, take down-nya 41.696, dalam prosesnya 584. Next. Untuk permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online ke OJK periode 17 Juli 2023 sampai 18 November 2024 total 8.324. Ini kalau kita lihat dari 18 September 2023 sampai 17 Oktober 2024. Next. Lalu juga supply keywords-nya kerjasama sama Google itu ada 21.533 keyword, kemudian kerjasama dengan Meta ada 6.433 keyword. Next. Rekening judi online diajukan ke bank periode 8 Agustus 2023 sampai 17 November 2024 itu totalnya ada 821, terdiri dari BCA 517, BRI 126, BNI 58, Mandiri 75, CIMB Niaga 24, BSI 12, Danamon 3, Sinarmas 1, Permata 1, Maybank 1, Cbank 1, Penin Bank 1, Mega 1. Next. Kemudian statistik data e-wallet judi online yang telah diajukan ke Bank Indonesia dari periode 17 Juli 2023 sampai 17 November 2024 itu ada 573 wallet. Next. Next slide. Data pemblokiran aduan nomor atau .id ya, kategori judi online periode Januari 2022 sampai 17 November 2024 total 1099. Sini bisa kita lihat, jadi memang pemblokiran aduan nomor ID itu di tahun 2024 paling banyak ya, ada 870. Next. Nah, bahaya judi online.
Yang pertama tentu kecanduan. Judi online menyebabkan kecanduan bermain berulang-ulang dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Jadi memang bandar-bandar judi ini itu pinter ya mengatur ya orang-orang yang bermain judi di awal itu dikasih menang. Jadi diatur bukan karena kita hebat atau apa ya. Jadi memang sengaja dibuat menang. Kemudian namanya manusia tidak pernah ada yang puas ya karena udah menang dia mau lagi mau lagi. Dan disitulah nanti akhirnya hancur karena memang nggak pernah menang lagi selalu kalah gitu ya. Nah, tentu tadi jadi kerugian finansial. Bermain judi online yang berlebihan dapat mengalami kerugian keuangan yang sulit sekali dipulihkan. Lalu bahaya keamanan dan privasi data pribadi dengan memberikan data pribadi saat mendaftar ke situs judi online dapat menyebabkan meningkatnya resiko terhadap keamanan dan privasi data pribadi. Lalu tingkat kriminalitas meningkat. Kecanduan judi online dan kerugian finansial dialami dapat membuat pelaku judi online melakukan tindakan kriminalitas agar dapat kembali bermain judi online. Jadi udah kecanduan ya. Kemudian dampak psikologisnya, kerugian keuangan dan kecanduan dalam judi online dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti sulit mengontrol emosi, stres dan depresi. Kemudian dampak negatif ke kehidupan pribadi, keterlibatan berlebihan dalam judi online dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan pribadi, pekerjaan dan hubungan dengan keluarga, teman dan orang-orang terdekat. Next. Berikut adalah cara menghindari judi online. Yang pertama, pahami berbagai resiko merugikan yang dapat terjadi akibat judi online. Kedua, jangan tergiur iming-iming keuntungan menang judi online. Ketiga, hindari atau batasi diri dari situs atau aplikasi yang menyediakan akses ke judi online. Keempat, lakukan aktivitas positif yang mengalihkan perhatian dari judi online. Kelima, dukungan dari orang-orang sekitar agar tidak tergiur dengan iming-iming judi online. Keenam, konsultasi dengan profesional apabila sudah berada dalam tahap kecanduan judi online. Next. Ini adalah beberapa kampanye yang dilakukan dari Komdigi ya, rilis harian penanganan konten judi online ini. Yang paling kiri ini fotonya Pak Dirjen IKP, Informasi dan Komunikasi Publik, Pak Prabu Revolusi ya, yang selalu memberikan artinya kampanye sosialisasi bahaya judi gitu ya. Kemudian juga ada terkait judul bikin otak rusak, kemudian game tanpa judul, modus judul, semuanya adalah bagaimana cara kita meyakinkan ke masyarakat bahwa bahaya gitu judi online. Next. Lalu rilis harian penanganan konten judi online, ini juga beberapa kampanye, awas 8 bahaya judi online jauh-jauh, pencegahan penyebaran judi online masih berjalan, peran masyarakat sangat penting, waspada skema penipuan judi online. Next. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang terus sampai sekarang kita lakukan, hampir di semua unit kerja Direktorat Jenderal di Komdigi, next slide, yaitu kampanye terkait dengan kegiatan literasi digital anti judi online. Kita lihat di sebelah kiri ini fotonya Pak Dirjen Aplikasi Informatika, Pak Hoki Situngkir, yang mana memang urusan judi online ini ada di tempat beliau ya, di Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Kemudian juga dilakukan literasi digital sektor pemerintahan. Jadi memang kalau kita lihat datanya memang akibat judi online ini bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga dari sisi pemerintahan, TNI Polri gitu ya. Itu semuanya terlibat, maksudnya ada yang kena gitu pengaruh dari judi online. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Molly atas pemaparan yang sangat luar biasa, sangat detail. Jadi kita semua, saya dan juga sobat-sobat Diskoma ini bisa memahami bagaimana sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tidak hanya hadir seperti yang tadi di mention oleh Ibu Mutia Hafid sebagai jawaban atas tantangan digitalisasi, tapi juga memberikan harapan besar ya dalam hal pengawasan dan juga pengembangan infrastruktur digital. Nah, dari pemaparan tadi, Sobat Diskoma dapat sebenarnya kita simpulkan bahwa transformasi nomenklatur
Kominfo menjadi Komdigi bukan sekedar perubahan nama, tapi juga mencerminkan penyesuaian struktur yang mendukung proses digitalisasi di Indonesia. Komdigi tadi disebutkan juga oleh Ibu Moli bahwasannya menunjukkan nih komitmennya untuk menghadapi tantangan era digital, termasuk memperkuat perlindungan terhadap serangan siber di berbagai lembaga pemerintah maupun individu. Nah, kolaborasi lintas sektor dan juga upaya lintas platform yang dilakukan oleh Komdigi ditegaskan sebagai elemen kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan digital di Indonesia, khususnya terkait isu sensitif seperti perjudian online. Nah, Ibu Moli tadi saya lihat di presentasinya cukup detail ya data-data dan juga penjelasan terkait Komdigi. Kami sebagai panitia mungkin izin ya Ibu untuk membagikan presentasi tersebut mungkin sebagai bahan bacaan untuk audiens di siang hari ini. Apakah berkenan Ibu Moli? Oh ya, silahkan, silahkan. Jadi, alhamdulillah ini disposisi mendadak, tapi kami disuplai bahan juga dari Direktorat Jenderal Apika, karena memang masalah judol itu ada di Direktorat Jenderal Apika. Jadi ini bahan ini bisa nanti buat teman-teman pelajari, dan mungkin kalau ada masukan juga kami siap gitu ya untuk menampung dan nanti diteruskan ke Direktorat Jenderal Apika ya yang menangani masalah ini. Dan mungkin teman-teman semua juga tahu kita dihebohkan dengan kejadian penggerbekan ya di kantor ya. Dan kami juga sebetulnya eh, kayak saya di lantai 7 gitu ya, juga tadinya juga nggak tahu apa-apa juga gitu ya. Tiba-tiba di hari itu banyak polisi datang, dan memang di sini ada satu ruang khusus gitu ya untuk tadi take down itu ya di lantai tertentu ya, bukan di lantai 7 ini gitu ya. Nah, itu yang kemarin sempat didatangi polisi lalu ditangkap ada 10 pegawai Komdigi yang terlibat, dan sekarang sudah diproses, dan Bu Menteri tegas ya, artinya memecat 10 orang pegawai tersebut. Terima kasih. Wah, iya, terima kasih Bu Boli. Ya, itu kabar baik ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk kita diskusi nanti di setelah sesi 2. Nah, setelah tadi Bu Moli telah menyampaikan sudut pandang langsung nih, perpanjangan tangan langsung dari Komdigi, kita akan bergeser ke pembicara kita kedua untuk memahami lebih jauh bagaimana sih sebenarnya respon akademisi, terlebih untuk Bapak Prilani, melihat perubahan Komdigi, dari Kominfo menuju Komdigi ini. Pak Prilani, apakah sudah siap, Pak? Siap, siap. Oke. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kami persilahkan Bapak Dr. Prilani untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan layar kami serahkan kepada Pak Prilani selama 14 menit ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam hormat pada Mbak Yayu yang sudah memberikan kesempatan ke saya. Ibu Moli, salam kenal dan salam hormat. Semoga di tempat baru memberikan kedamaian. Amin, amin. Dan nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Waduh, gayanya. Begini, Mbak Moli dan teman-teman di S2 Magister Ilmu Komunikasi. Jadi saya, kalau tadi Mbak Moli bicara tentang struktural dan seterusnya, dan memang hal itu baru. Mohon maaf, saya lebih pada bagaimana ini kebijakan komunikasi digital ya, dengan pergeseran Kominfo dan Komdigi. Saya beberapa kali banyak dan banyak masukan terkait baik di kelas maupun di teman-teman praktisi itu. Jadi era sekarang itu kan memang sudah jauh beda, dan saya berpikir apakah ini bisa secepat kilat Kominfo itu rebranding dengan Komdigi itu. Slide pertama bisa ditampilkan. Halo? 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 Next. Kakak operator, boleh di next? Ya, saya bicara substansi ya. Jadi mohon maaf, saya mungkin agak
bahasa saya agak kurang lembut untuk ukuran Jogja. Jadi ganti rezim itu kan pasti ganti kebijakan dan itu sah-sah saja menurut saya. Eh, apakah eh, apa mau mengganti atau meneruskan atau apa tentang program itu haknya rezim yang berkuasa dan yang baru. Nah, sekarang persoalannya komunikasi dulu dan informatika sekarang sudah digeser ke digital. Kita memahami digital itu penting keniscayaan, tapi nanti ada beberapa hal yang harus kita adaptasi dan kita pikirkan bersama bagaimana ke depan. Nanti di bawah ada contoh persoalan yang akan saya bawa, akan bisa menjadi bahan kita diskusi. Yang ketiga, aspek tuntutan zaman yang sempat disebut Mbak Molly tadi, itu menjadi faktor utama karena kita sudah tidak bisa lagi menghindari digital itu. Tapi intinya sebenarnya kepada bagaimana pengembangan teknologi dan informatika itu sendiri. Karena beberapa hal itu misalkan internet. Internet itu tidak rata, tidak merata di semua pulau di Indonesia. Bahkan yang saya belum bisa buktikan sih. Maksudnya gini, infonya kan yang internet stabil itu kan hanya di Pulau Jawa. Nah, ini substansinya nanti kalau digital itu sebagai goal ya, apakah nanti kalau ada misalkan kekurangan dalam program Komendigi itu, takutnya saya bisa saja kan dicibir orang bahwa ini katanya kok Kementerian Digital Indonesia kok nggak merata ya digitalnya dan seterusnya itu pertanyaan-pertanyaan. Oke, next. Terus pertanyaannya kalau saya berpikir sederhana, digitalisasi itu apakah sudah benar-benar dibutuhkan? Ini pertanyaan mendasar karena kita ini banyak segmen ya, tipologi karakter masyarakat kita itu kan mulai dari bawah sampai atas itu kan macam-macam. Dan bahkan katanya yang koran cetak itu bakalan nggak laku, ternyata juga masih ada yang membeli koran cetak. Ini contoh, karena konsep new media kan media baru itu tidak akan bisa membunuh media lama, dia hanya berkurang gitu aja kan konsepnya. Terus kedua, apakah sudah disiapkan perangkat regulasinya? Karena mohon maaf, Bu Molly, mungkin di Kominfo itu kan seringkali mungkin banyak produk-produk perundangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan seterusnya yang mengadaptasi digitalisasi itu. Terus setelah regulasinya bukan bersoal sudah disiapkan atau belum, tapi dari sisi anggaran dan infrastrukturnya apakah memenuhi, itu persoalan. Belum lagi persoalan SDM yang ada di Kemendigi sendiri. Karena banyak, mohon maaf, di Kominfo sendiri mungkin secara SDM nanti bisa dijawab oleh Bu Molly, jumlah, rasio dan seterusnya, dan apakah familiar terhadap digitalisasi ini dan seterusnya. Tapi saya percaya di Komendigi itu banyak orang-orang pintar. Cuma persoalannya coverage area di seluruh Indonesia ini apakah bisa dijangkau dengan secepat kilat? Itu kan persoalan besar. Oke, lanjut. Kalau tuntutan percepatan transformasi digital itu kan secara ekonomi, infrastrukturnya menjadi fondasi, terus mindsetnya masyarakat juga ada perubahan. Nah, tentu yang paling nggak enak adalah munculnya persoalan-persoalan baru
yang tadi dibahas tentang judi online dan seterusnya itu. Nah, ini kan perlu banyak hal yang harus dibicarakan, termasuk di perguruan tinggi yang ada ilmu komunikasinya misalkan, atau di SMK yang ada jurusan multimedia misalkan. Jadi ini menurut saya transformasi digital ini pekerjaan besar dan tidak bisa dibuat main-main gitu ya. Dan harus banyak yang harus diselesaikan secepatnya. Ini persoalan. Terus lanjut, tadi sudah disampaikan kalau saya dampak yang paling signifikan adalah ketergantungan sama privasi data itu. Angka kriminalitas yang terkait dengan digitalisasi yang meningkat luar biasa itu menjadi persoalan yang signifikan. Dan ini tidak bisa ditangani oleh Kemendigi, Komdigi gitu ya. Jadi harus ada misalkan dari polisi juga harus serius, terus penindakan secara hukum juga harus tegas dan seterusnya. Karena kalau dibiarkan ya efek kita lihat judi online inilah sampai detik ini berapa itu korban yang sedemikian tadi disampaikan datanya itu. Kalau hanya persoalan internal misalkan bagaimana dia yang tidak introvert, tidak suka interaksi, terus mengisolasi dirinya, produktivitas, bahkan sampai kepada kesehatan mental. Jadi ini yang harus kita pikirkan, kita diskusikan bersama. Lanjut, next, halo. Nah, saya mencoba ke isu-isunya ya. Judi online sudah dibahas, penipuan online. Tadi ini mau saya kasih gambar, takut kena undang-undang ITE ini. Prostitusi online. Jadi efek digitalisasi itu minimal yang ada di Indonesia tentang ya bisa dianggap di kriminalitas itu poinnya kan ada di sini, ada judi online, penipuan online sampai pada prostitusi online. Bahkan yang paling mengenaskan adalah korban-korbannya masyarakat bawah yang sudah dicontohkan tadi sampai Mbak Mutia Menteri sampai turun ke bawah, akhirnya tahu data kan, bagaimana keresahan yang ada di bawah itu. Lanjut. Nah, saya Mbak Molly, ini mungkin saya bisa mencontohkan dan teman-teman, ini saya mencontohkan fenomena digitalisasi televisi kemarin, yang sampai hari ini ada persoalan beberapa ya ini juga serius sebenarnya. Misalkan masih banyak masyarakat, contoh sepele ya, ini masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kenapa harus ada set-top box. Kalau memang digitalisasi, ngapain pakai alat-alat kayak gitu kan? Harusnya TV langsung tonjok multiplexernya itu jalan. Nah, kita kan kayak diakal-akali pakai STB kayak gitu kan. Oke, bisa ini diganti TV digital, tapi kan konsekuensi migrasi itu kan sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah. Misalkan sepele saja, STB itu kan kemarin pada program-program ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawabnya multiplexer kan untuk mengganti di penduduk itu, untuk memberi mereka biar bisa mengakses TV digital. Terus yang kedua ini secara ekonomi dampak signifikan industri televisi itu secara nasional ya akhirnya masih ada monopoli dan konglomerasi karena tetap yang menguasai multiplexernya kan lembaga penyiaran swasta yang raja-raja itu kan persoalannya. Sehingga akhirnya di daerah tidak akan merasakan kompetisi yang sehat karena iklim usahanya sudah tetap Jakarta sentris dan seterusnya itu. Yang paling akhir adalah masyarakat menjadi objek gitu. Oke, next.
Nah, saya mencoba berpikir gini ya tentang kebijakan itu. Jadi kebijakan itu kan tidak saklek kalau orang Jawa, tapi dia harus memainkan beberapa kepentingan. Nah, persoalannya sekarang masyarakat, dunia usaha, dan iklim dalam pemerintah di Indonesia itu seperti apa? Ini perlu diselaraskan untuk menelurkan sebuah kebijakan terkait dengan digitalisasi, gitu. Jadi ini perlu nampaknya eh, Mbak Molly boleh mengusulkan ke Komdiji itu eh, riset-riset kerjasama misalkan ya, usul, bukan memerintah. Terus secara regulasi itu kan mengatur dan mengontrol di setiap aktivitas digital di Indonesia. Saya itu melihat konteks regulasinya, meskipun ada saya baca yang PSE dan seterusnya itu yang punya Kominfo itu ada, Pak, tapi pada prakteknya seperti apa? Yang saya lihat, misalkan televisi berlangganan atau televisi kabel, itu undang-undangnya aturannya juga sudah clear, sudah ini, tapi pelaksanaannya, implementasinya di lapangan seperti apa? Itu kan jadi persoalan besar. Terus yang menurut saya langkah konkretnya itu literasi, tapi tidak hanya sekedar seminar FGD yang tidak ada ujung, tidak ada pangkal itu. Jadi literasi harus ada pendampingan serius ke masyarakat. Bahkan kalau perlu dia ada ad- eh, apa pusat aduan keluhan-keluhan tentang digitalisasi, dan itu harus diberi pendampingan serius. Nah, repotnya sekarang kan memang dalam struktur Kominfo yang tadi disampaikan Bu Moli tadi, tetap tidak ada hierarki dengan dinas-dinas Komendi. Kok nggak tahu nanti kalau di daerah itu ikut Komdiji atau enggak itu konektivitasnya itu kan menjadi ada jarak, ada sekat dan seterusnya. Makanya secara serius harus ada pendampingan dari masyarakat. Kalau mohon maaf Mbak Moli, kalau mau jujur saya sampaikan, sudahlah kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada ilmu komunikasinya se-Indonesia itu sudah saya kira sudah gerakan yang luar biasa nanti literasi dan pendampingan itu. Terus eh, yang terakhir adanya komisi atau komite, ini independen ya, tidak ada campur carut marutnya dengan pemerintah. Dan ini mengawal secara serius dan tidak normatif tidak normatif asal jalan gitu aja. Dan ini saya contohkan di Jawa Timur. Ini ada next, ada slide saya. Ini eh, tahun 2002 itu sudah ada eh, pembentukan Komite Komunikasi Digital di Jawa Timur, eh, dilantik oleh gubernur, dan eh, apa di daerah-daerah juga sudah mengeluarkan perda. Di Jawa Timur ya saya cerita, itu dikeluarkan perda untuk mendirikan KKD yang kabupaten dan kota. Tapi persoalannya tidak semuanya pimpinan daerah itu paham akan pembentukan ini. Bahkan di Provinsi Jawa Timur ini juga stuck karena problem satu, anggaran. Kedua, mungkin bisa tumpang tindih dengan komisi-komisi lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Dan belum punya eh, payung hukum, landasan yuridisnya belum ada. Saya berpikir ini mumpung momen yang bagus seperti ini, Kominfo, Komdiji juga harus memulai menginisiasi tentang perangkat atau regulasi yang mengatur ini. Dari saya cukup sekian, kita diskusikan, monggo yang mau menanyakan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prilani atas paparan yang begitu kaya dengan wawasan ya. Kita melihat perspektif baru nih secara kritis terkait Komdigi itu sendiri. Izin merangkum sedikit ya Pak sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab. Perspektif yang Pak Prilani sampaikan ini memberikan kita ruang kontemplasi sebenarnya secara mendalam bagaimana sih kesiapan Komdigi dalam menjalankan transformasi besar-besaran ini yang mungkin tadi disebutkan oleh Ibu Molly, mulai dari aspek regulasinya, sumber daya manusia, anggaran hingga infrastrukturnya. Pak Prilani rasa menjadi elemen yang perlu dipastikan gitu untuk melihat kesiapan dan juga keselarasannya sehingga tujuan mulia dari Komdigi dalam memperkuat digitalisasi secara inklusif di Indonesia dapat tercapai. Nah, apa yang Pak Prilani paparkan juga sangat relevan mungkin dengan ke beberapa pihak, terlebih untuk mahasiswa dan juga masyarakat secara luas, mengenai kemampuan Indonesia untuk beradaptasi di tengah dinamika ruang digital yang unpredictable, yang semakin tak terduga gitu ya. Kompleksitas digitalisasi membutuhkan kebijakan yang mampu memahami berbagai polikontekstualitas yang saling terkait. Selain itu, literasi digital juga menjadi faktor kunci agar transformasi ini tidak hanya bersifat struktural, tapi juga dapat diimplementasikan secara substansial di seluruh lapisan masyarakat. Ya, semoga ya pandangan kritis dan juga saran konstruktif dari Pak Prilani ini menjadi inspirasi berharga untuk Ibu Molly dan juga tim Komdigi, sehingga dapat merumuskan kebijakan, regulasi, dan Komdigi secara lebih adaptif, inovatif, dan inklusif. Kami percaya kolaborasi seperti inilah yang dapat mendorong Indonesia menuju transformasi digital yang sukses ya Bu Molly ya dan juga Pak Prilani. Nah, tentu barangkali kalau mau bekerja sama dengan ilmu komunikasi UGM juga kami terbuka Bu. Kami membuka tangan dengan lebar gitu ya mungkin ya. Untuk lebih lanjutnya. Nah, tidak perlu lama-lama lagi. Mungkin, ini saya sudah melihat banyak ya untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Zoom. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, mungkin dari operator bisa minta tolong untuk spotlight juga untuk Ibu Molly agar kita bisa merespon bersama nih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya tawarkan dulu kepada Kak Saiful Azari. Apa mungkin mau on mic langsung menanyakan ke Ibu Molly? Halo, apakah mendengar suara saya dengan jelas ya? Untuk Kak Saiful Azari. Oke, nampaknya belum ada kabar, jadi saya izin untuk mewakili, untuk menanyakan. Izin bertanya ke Ibu Molly, dengan adanya penambahan diksi Digi, apakah ada target percepatan pada tingkat literasi digital dan bagaimana strateginya agar masyarakat bisa menguasai dan bijaksana dalam memanfaatkan dunia digital, khususnya di tengah tantangan pinjaman online dan juga judi online? Baik, Ibu Molly mau terima langsung kasih menjawab? Mbak Sasya. Mungkin tadi saya komentarin sebentar paparan dari Iya. Pak Prilani ya. Pak Prilani, terima kasih tadi paparannya baik sekali dan ternyata di Jawa Timur malah lebih cepat ya Pak. Ada komite komunikasi ya. Jadi kok Digital ya. Komdiginya belum ada, tapi itu udah ada komite komunikasi di Jawa Timur, apa nggak hebat tuh ya. Jadi memang wacana digital itu memang sudah lama dibincangkan ya. Ketika saya masuk di sini kan menterinya masih Pak Budi Aris Setiadi, itu juga udah bicara. Tadi yang saya sampaikan akan berubah nih namanya nanti komunikasi dan digital karena ternyata dari beberapa negara-negara lain gitu ya yang tadi saya sampaikan Singapura, Malaysia ya, Finlandia, Yunani gitu, Inggris itu semua pakai nama digital gitu ya. Kita masih informatika gitu. Mungkin itu juga yang mendorong kita kayak tidak bisa artinya tadi suatu keniscayaan ya bahwa harus itu digitalisasi itu harus gitu ya. Lalu memang pertanyaan berikutnya adalah sesuai nggak anggarannya gitu ya Pak Prilani. Memang ini PR banget sih kalau ditanya anggaran ke depan ya 2025 dan seterusnya. Kalau bicara saat ini, artinya di 2024 anggaran kita tuh cukup Pak.
kita punya anggaran 17 triliun, bayangin di Kominfo. Tetapi nanti ke depannya ini di 2025 ini agak berkurang 50% ya Pak sebetulnya kalau dari sisi anggaran. Ya, lalu kalau dari sisi SDM kami lumayan banyak. Jadi laki-lakinya itu ada 450.000 orang dan perempuannya 425.307. Jadi kira-kira 875.300 SDM. Dan saya juga baru tahu ya, ternyata memang di Komdigi ini hampir 50% itu masih P3 ya, apa yang honorer itu Pak. Jadi bukan P3K, PNS. P3K, P3K. Iya, jadi apa namanya? Ternyata juga TVRI itu Pak, TVRI itu di bawahnya Komdigi ternyata. Saya juga baru tahu itu di sini gitu ya, bahwa pegawainya itu banyak dan bahkan TVRI itu ada di bawah kami gitu ya. Kemudian tadi dari sisi anggaran, kemudian apa namanya tadi, karena digital ini pasti memakan biaya yang sangat besar kan ke depannya ya Pak ya. Untuk itu memang kami tidak bisa kerja sendiri juga dengan tadi masalah-masalah baru yang timbul itu. Ini kita terus meningkatkan kerjasama dengan berkolaborasi ya dikoordinir oleh Menko Polkam ya, tadi penanganan masalah judi online itu kan dengan Polri juga, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, lalu PPATK, OJK. Ini barusan tadi di kantor kami ini ada 13 kepala pemerintahan ada di sini ya, kaitannya untuk arti kerja bersama lah mengatasi permasalahan judi online. Kemudian masalah internet Pak tadi. Kalau pertanyaan internet, data yang kami punya itu sebetulnya internet sudah 80% di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi masih kurang PR kita 20% lagi dan insya Allah memang ini yang menjadi targetnya menteri kami gitu ya, bahwa nanti kita berharap bisa 100% di tahun 2025 ini. Lanjut tadi pertanyaan dari Mas Saiful Azari ya, Brin ya. Baik, Ya, mungkin penambahan diksi Digi ini menunjukkan fokus yang lebih besar pada literasi digital yang sangat penting dalam menghadapi tantangan seperti pinjaman online dan judi online. Target percepatan literasi digital dapat dicapai melalui beberapa strategi, antara lain edukasi dan pelatihan, mengadakan program pelatihan literasi digital di berbagai komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bijak, menyediakan materi edukasi yang mudah diakses seperti video, artikel, dan infografis yang menjelaskan risiko dan manfaat dari penggunaan platform digital. Lalu ada kampanye kesadaran, meluncurkan kampanye kesadaran dan yang menyoroti pentingnya literasi digital dan dampak negatif dari pinjaman online dan judi online, menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang relevan dan mendidik masyarakat tentang cara melindungi diri mereka dari penipuan online. Kolaborasi dengan stakeholder, bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi, non-pemerintah untuk menciptakan program literasi digital yang komprehensif, mengajak perusahaan teknologi untuk berkontribusi dalam pengembangan materi edukasi dan pelatihan, penguatan regulasi, mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait pinjaman online dan judi online agar masyarakat terlindungi dari praktek yang merugikan, meningkatkan pengawasan terhadap platform digital untuk memastikan keamanan dan keandalan informasi yang disajikan, dan pemberdayaan komunitas, membangun komunitas yang saling mendukung dalam meningkatkan literasi digital di mana anggota dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan, mengadakan forum diskusi dan workshop untuk membahas isu-isu terkini terkait literasi digital dan tantangan yang dihadapi. Jadi kaitannya literasi digital ini akan sangat masif nanti ke depannya gitu ya. Dan selama ini memang sudah ditangani oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika. Itu ada di Ditjen Aptika tuh untuk kegiatan literasi digital. Nah, salah satu contohnya di bulan kira-kira 2 bulan yang lalu ya, kami melakukan literasi digital di Universitas Bengkulu. Ada 2 universitas di sana, itu melakukan literasi digital. Jadi nanti hal-hal seperti ini ke depannya tentu akan sangat banyak, dan kalau sebelumnya literasi digital ditangani oleh Direktorat Aplikasi Informatika atau Pemberdayaan Informatika di Aptika, nanti itu akan diampu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital. Jadi nanti kita punya
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital. Tentu ini akan memberikan banyak pelatihan-pelatihan, edukasi pada masyarakat, kepada tadi beberapa universitas ya, mahasiswa gitu, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan tadi kita memang membutuhkan talenta digital gitu ya. Kalau Pak Wamen Nezar mungkin pernah menyampaikan di media dia butuh 3 juta ya talenta digital. Ini akan target kita ke depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Moli. Ya mungkin sejalan juga ya dengan yang disampaikan oleh Pak Prilani tadi terkait literasi digital, bagaimana literasi digital ini bisa mendukung transformasi ruang digital di Indonesia, tidak lagi struktural maupun secara infrastrukturnya aja, tapi juga substansial. Jadi dalam artian masyarakat itu siap untuk menerima transformasi digital tersebut. Nah, izin melihat ini ada Mas Ronald Del Piero yang sudah raise hand. Boleh, Mas Ronald, apakah mau tanya langsung sebelum saya geser ke pertanyaan di kolom chat? Ya, ya benar Mbak Sasya. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronald Del Piero, saya dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan bertanya lebih ke Mbak Molin tadi ya. Jadi begini Mbak, kan ini kan sudah ada pergeseran atau pergantian nama lah dari dari Kominfo ke Komdigi, dan penanganan yang sudah dilakukan oleh Komdigi saat ini yang saya lihat itu kan mengenai judi online. Nah, terus yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana keseriusan Komdigi dalam memberantas judi online ini, Mbak, dan adakah kepedulian Komdigi kepada korban-korban dari judi online ini, dan caranya itu seperti apa begitu Mbak, supaya harapannya para korban ini tidak terjerumus lagi kepada dunia judi online tersebut gitu. Itu sih Mbak. Thank you. Baik, terima Baik. kasih Mas Ronald. Monggo Ibu boleh Ya, bisa baik, langsung terima dijawab. kasih Mas Ronald Del Piero ya. Terima kasih baik pertanyaan yang tentu kami serius banget ya untuk mengatasi permasalahan yang ada terkait dengan judi online ya. Kalau kita lihat sendiri kan berita tentang pemberantasan atau pencegahan judi online ini kan terus-menerus ya ada di berita-berita, dan memang kalau dari TUSI sebetulnya kami itu kan pencegahan sebetulnya kalau Komdigi gitu ya. Yang pemberantasannya itu nanti yang pihak yang berwajib ya, berwenang tadi ya, kayak Polri, Kejaksaan dan sebagainya, itu bagian pemberantasan. Tapi memang mungkin sekarang lagi banyak menyoroti seolah-olah yang salah Komdigi duluan nih, karena kan tadi urusannya take down tadi ya, take down situs judi online ya. Nah, ini Bu Menteri sangat concern sekali tentu dengan adanya perombakan ini adalah kesempatan ya. Jadi kan kalau kita tahu bahwa itu ada tim ya, tim khusus di Direktorat Jenderal Aptika yang tugasnya adalah tadi men-take down tadi situs-situs judi online yang mungkin kalau Pak Budiari bilang merasa dihianati, melaporkan bahwa mungkin ada 5.000 intek, ternyata hanya 4.000, 1.000 diumpetin, seperti itulah ya. Suasananya seperti itu. Nah, ini Bu Menteri sudah, artinya dengan ada kasus ini tentu ke bawah lebih detail lagi, lebih tegas lagi, dan ada perubahan-perubahan orangnya nanti ke depannya gitu ya. Jadi ada perubahan orang, dan kita berharap tentu orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi lah yang ada di situ gitu ya. Jadi nggak seperti kemarin kita kecolongan gitu ya. Lalu bukan sampai di situ saja, kami bekerja sama tentu dengan tadi beberapa kementerian lembaga yang terkait tadi, dengan kepolisian ya, Kementerian Agama, lalu kemudian PPATK, OJK, jadi semuanya itu dicek dengan baik-baik. Jadi kalau kita dengar berita kemarin tuh ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap ya, dan ternyata hanya 10 yang ditahan, yang satu tuh dilepaskan. Jadi begitu dicek rumahnya, rekeningnya dan sebagainya, itu malah nilainya kecil sekali. Jadi nggak ada bukti-bukti kejahatan dia korupsi gitu ya. Jadi itu dilepaskan gitu. Artinya bahwa dari sekian tadi berapa ratus ribu orang ya, ratus ribu orang pegawai yang punya integritas tinggi itu masih banyak gitu loh. Nah, itu yang kita siapkan nanti untuk mengamankan tadi, mencegah terjadinya lebih masif lagi penyelewengan di masalah judi online. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Moli. Apakah mungkin sudah cukup menjawab, Mas Ronald? Mbak, thank you. Oke.
Nah, ini ada beberapa pertanyaan lain. Mungkin ada Mas Andrian Stefanus atau Kak Lucky Fitri ya. Mohon maaf sebelumnya. Apakah mungkin mau on mic atau mungkin yang terbaru ada Kak B mau on mic untuk bertanya langsung ke Bu Moli dan juga Pak Prilani. Mbak Sasa, izin Mbak Oh Sasa. iya, gimana Pak Prilani? Saya imun saya agak naik yang undang-undang ITE ini. Oh, boleh kita langsung Ya, kita langsung oke. fokus saja ya, Pak. Saya izin Ya, membacakan pertanyaan terlebih dahulu, tidak apa, Pak Prilani? oke, monggo, siap. Oke. Kak Luki Fitria ini membahas terkait concern digital, menjalankan digitalisasi. Salah satunya bagaimana cara Komdigi merangkul perilaku baru masyarakat yang lebih nyaman menyampaikan aspirasi melalui digital atau aktivisme digital tanpa menghancurkan ruang-ruang tersebut. Nah, bagaimana dengan UU ITE? Apakah akan ada kebijakan baru yang lebih memberi ruang dan menjamin keamanan masyarakat yang beraspirasi melalui digital tanpa ada kemungkinan adanya represi di ruang digital? Monggo Pak Prilani, gimana nih? Jadi gini ya, saya terus terang melototi 2010 itu ada R rancangan undang-undang konvergensi telematika, Bu Moli. Eh, itu waktu itu atas atas usulan masyarakat, tapi oleh BRTI tidak direkomendasikan. Maksudnya ada beberapa pihak yang tidak berkenan untuk itu. Karena rancangan konvergensi telematika ini sebenarnya mengadopsi dari kasus-kasus ini tadi, kecenderungan Mbak Luki bahwa kalau nanti digital, ini undang-undangnya tetap pakai ITE atau bagaimana? Makanya saya singgung tadi, ini harus ada regulasi baru dan tahun 2010 sebenarnya sudah ada. Coba di googling ya, itu rancangan undang-undang konvergensi telematika itu kalau ada pasti Yang mana muncul tuh? itu. Ah, tahun 2010, Mbak Yang Moli, mana itu cara ada kerjanya? rancangan undang-undang konvergensi Oh, udah telematika. selesai itu udah kelar. Itu mengadopsi Udah. kepentingan-kepentingan media penyiaran yang memakai media sosial untuk eh, siarannya, untuk kegiatan siarannya. Nah, kan tetapi kalau tetap pakai undang-undang ITE ini kan berbahaya. Artinya tidak sama konteks digital nanti kan sudah merambah macam-macam, ekonomi, terus pendidikan, penyiaran, bahkan pada sampai hal-hal baru yang bisa muncul di belakang. Itu artinya apa? Kalau saya lebih cenderung harus ada undang-undang baru yang memayungi semua perilaku digital ini jadi satu, tidak berdiri sendiri-sendiri. Misalkan pers pakai undang-undang pers, terus penyiaran pakai undang-undang penyiaran. Nah, repot lagi kalau penyiaran TV itu siaran di medsos. Ini undang-undangnya pakai apa ini? Ini kan jadi lucu juga. Makanya belum lagi yang telekomunikasi. Karena eh, saya tadi sekilas yang apa kok belum menemukan yang deputi baru itu telekomunikasi masuk mana itu yang di Komdigi. Jadi ini artinya apa? Kalau pikiran saya eh, dijadikan satu saja undang-undangnya, meskipun nanti pada prakteknya ada gejolak atau apa kan bisa apa diselesaikan dengan mekanisme misalkan peraturan pemerintah, peraturan menteri atau keputusan menteri dan seterusnya. Tapi ini rancangan undang-undangnya harus 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 apa eh, pure digital gitu loh maksud saya. Itu gambaran saya Mbak Sasa. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri ini untuk regulasinya harus jadi satu. Terima kasih Oh, Mbak Sasa. sama-sama Pak Prilani. Terima kasih juga atas responnya ketika kita membincangkan soal tadi regulasi Komdigi ya. Bagaimana sebenarnya UU ITE ini perlu
mohon maaf, Komdigi ini perlu payung baru terkait regulasi. Mungkin dari Ibu Molly ada respon terlebih dahulu ketika kita berbincang terkait regulasi yang dapat memayungi aktivitas-aktivitas digital dalam ranah kepengurusan Komdigi ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk merangkul perilaku baru masyarakat yang lebih nyaman, menyampaikan aspirasi melalui digital, Komdigi itu bisa nanti akan melakukan beberapa langkah gitu ya. Pertama tentu penting untuk memperluas pemahaman tentang aktivisme digital dan meningkatkan kualitas interaksi di ruang digital. Kemudian cara-cara yang bisa dilakukan misalnya membangun kesadaran dan pendidikan digital. Pendidikan tentang aktivisme digital, mengadakan seminar, workshop untuk mendidik masyarakat tentang cara penggunaan media sosial dan platform digital untuk aktivisme yang lebih efektif. Kemudian kampanye kesadaran, tadi ada beberapa kampanye sudah disampaikan dalam paparan ya, beberapa hal itu yang bisa dilakukan kampanye-kampanye. Kemudian menciptakan ruang yang aman, platform yang aman, mengembangkan platform digital yang melindungi privasi pengguna, menghindari risiko hukum seperti tadi Undang-Undang ITE agar masyarakat merasa lebih nyaman dan berbagi aspirasi mereka. Kemudian moderasi konten, menyediakan tim moderasi untuk memastikan diskusi tetap konstruktif dan menghindari penyebaran informasi yang salah atau berbahaya. Lalu mendorong partisipasi aktif, jadi melakukan beberapa kegiatan interaktif baik secara offline maupun online, kemudian kolaborasi dengan berbagai komunitas gitu ya, lalu memanfaatkan teknologi untuk mobilisasi penggunaan media sosial, aplikasi dan alat digital, juga pendidikan tentang keamanan cyber dan strategi respons krisis gitu ya. Jadi kami nanti memang tadi sudah diskusi dengan Kepala Biro Humas di sini, kita akan membentuk nanti tim untuk menangani krisis ke depannya di 2025 gitu ya. Karena kan yang ditangani kita bukan cuma masalah tadi kayak judi online, penipuan online, tapi juga masalah bencana contohnya gitu ya. Bagaimana kita menangani bencana itu juga kita pikirkan. Dan kalau tadi ada pertanyaan juga sempat ya ditanya ini pengenangan terhadap korban-korban judi online, tentu seperti kemarin kan sudah kita lakukan langsung ke daerah Cilincing ya, Ibu Menteri langsung ke sana bertemu dengan para korban, juga perwakilan dari Komdigi juga ada beberapa yang diutus ya ke rumah sakit ya, karena juga ada ini kan korban judi online bukan hanya tadi ada kehilangan apa finansial gitu ya, tetapi juga ada yang gila juga gitu ya. Jadi depresi dan sebagainya gitu. Ini juga kita berbagi tugas gitu. Ada beberapa tim yang diutus untuk apa namanya melakukan pendekatan dengan para korban judi online. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Ibu Molly. Tadi mungkin responnya Ibu Molly lebih ke arah bagaimana sebenarnya kolaborasi lintas sektor dari tim-tim independen yang direncanakan oleh Komdigi ini bisa lebih apa ya, lebih sensitif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di ruang digital Indonesia. Jadi cukup lebih fleksibel lagi ya, Bu Molly. Seperti itu. Saya izin melanjutkan ya. Ini ada 2 pertanyaan. Ada dari Kak Andrian Stefanus. Selamat siang Ibu Molly, saya Andrian dari Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Ingin bertanya bagaimana planning ke depan dari pihak kementerian untuk menangani kebocoran data-data yang beberapa waktu yang lalu sempat heboh nih dilakukan oleh hacker-hacker di luar negeri. Pertanyaan keduanya, apakah kedepannya dari kementerian memiliki program untuk sosialisasi tentang keuangan digital kepada masyarakat yang daerahnya tertinggal? Terima kasih. Jadi itu Bu, ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait kebocoran data, yang kedua terkait sosialisasi terkait keuangan digital. Kenapa? Udah. Nanti mungkin barangkali Pak Prilani juga kalau ada respon terkait hal tersebut bisa juga ya Pak untuk merespon. Atau mungkin Pak Prilani mau terlebih dahulu? Lebih pakar nih sepertinya. Mungkin lebih pakar nih kalau kita bicara soal kebocoran data, mungkin sering banget itu Pak menjadi topik-topik yang dibahas oleh mahasiswa itu Pak. Jadi kalau kemarin ini ya di Komdigi nih ya, kemarin kan isu yang pertama yang heboh itu kan kebocoran data ya Pak Prilani ya. Yang kedua ini baru judol gitu ya. Nah, apa namanya tentu sebetulnya kebocoran data juga tadi tidak bisa juga yang disalahkan hanya Komdigi gitu kan, karena kita memang harus mengamankan
kolaborasi lintas apa namanya sektor gitu ya, dan utamanya juga dengan BSSN juga kita harus memperkuat kerjasamanya. Kemudian Komdigi itu telah mengambil langkah-langkah ya untuk menangani kebocoran data, termasuk membentuk tim reaksi cepat untuk merespon insiden cyber. Selain itu diperlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi dan mengurangi risiko peretasan. Ada beberapa langkah gitu ya direncanakan tuh terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini juga terus digodok gitu ya, RUU PDP, tentu untuk bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan data serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Lalu peningkatan keamanan data digital, perusahaan dan instansi pemerintah diharapkan untuk memperkuat arsitektur data digital mereka, diperlukan rekrutmen tenaga ahli yang berkapabilitas dalam pengelolaan basis data untuk mencegah akses tidak sah oleh hacker. Kemudian ada edukasi dan literasi keamanan data. Jadi masyarakat perlu meningkatkan literasi keamanan data digital seperti menggunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun, berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, menghindari situs dan atau aplikasi yang mencurigakan. Nah, ini tentu melalui sosialisasi ya kepada masyarakat ya dari pihak Komdigi. Kemudian tadi kolaborasi pihak terkait, kementerian akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih baik. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan insiden keamanan melalui platform resmi seperti lapor.go.id, respon terhadap insiden cyber, membentukkan tim reaksi cepat untuk merespon insiden cyber secara efektif dan efisien, dan penanganan insiden yang cepat diharapkan dapat meminimalisir dampak dari kebocoran data. Ini beberapa langkah yang kita lakukan, dan tadi ada pertanyaan juga apakah ke depan ada literasi finansial tadi ya. Ya, kita berharap ada karena memang untuk penanganan ini saja ya judi online kita bekerja sama dengan OJK, PPATK gitu ya. Nanti tentu perlu itu untuk menjelaskan kepada masyarakat apa namanya terkait dengan literasi finansial. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Moli atas respon-responnya. Mungkin Pak Prilani mau membahas juga nih terkait kebocoran data dan juga keuangan digital, benar, literasi keuangan digital. Bagaimana Pak? Kalau saya sederhana, yang pegang data siapa? Yang pegang data siapa? Dan kalau hukumnya di ilmu ilmu agama itu kan siapa yang menjaga, dan itu yang harus yang dapat amanah, dan itu yang bisa juga membunuh amanah itu sendiri. Jadi saya berpikir sekarang komitmen aja lah penegak hukum itu kan sudah pada tahu sekarang di mana titik-titiknya yang bersinggungan dengan keamanan data. Terus ini Mbak, literasi masyarakat itu kan juga penting. Satu hal sepele, orang-orang awam itu kan kadang terlalu jujur untuk memberi misalkan identitas KTP, main kirim dan seterusnya. Sekarang gampang gitu dengan bermodal KTP untuk kredit di leasing motor dan seterusnya. Jadi ini problemnya sebenarnya dua-duanya kalau menurut saya. Yang pegang data juga belum tentu amanah, dan masyarakatnya juga terlalu ceroboh bagi saya untuk ini. Telepon langsung, ini ada juga yang kepolosannya ya, misalkan di telepon orang tidak kenal ngasihkan data dan seterusnya. Itu kan persoalan serius. Makanya saya bilang literasi itu kan penting, diingatkan terus, dan tidak cukup, mohon maaf Mbak Moli, tidak cukup hanya untuk seminar dan seterusnya itu. Karena setelah seminar orang mungkin lupa ya. Jadi ada pengawasan atau dalam bentuk Pokja ini, karena ini sudah meresahkan gitu loh, kondisi kita untuk yang data sama judi online itu. Apa kita mau bencana ketiga lagi, ini persoalannya akan muncul bencana ketiga lagi tentang digital ini. Jadi clue-nya kalau menurut saya ini komitmen dari penegak hukum yang ngerti data. Bagaimanapun
kuatnya regulasi undang-undangnya, kalau tidak ada komitmen Mbak Sasa, percuma saja. Orang yang ditaruh di situ tetap bocorkan, dan bahkan ada jual beli data kan, yang ini. Itu kan kacau lagi kalau sudah data itu diperjualbelikan. Tapi sebenarnya kan punya, misalnya di keuangan itu punya OJK. OJK diperkuat dalam konteks transaksi kan juga bisa, misalkan transaksi keuangan yang sekian dalam durasi sekian harus ada pengawasan dan seterusnya. Jadi menurut saya satu tetap komitmen dari penegak hukumnya. Terus kedua, masyarakat juga jangan terlalu ceroboh, terlalu percaya dan seterusnya terhadap identitas yang dipunyai untuk disebar ke orang. Itu saja kalau menurut saya. Karena bagaimanapun kita mau bikin barikade dipayungi dengan undang-undang apapun, kalau dua orang ini sudah berselingkuh, sudah berselingkuh, kita bubar semuanya gitu. Demikian Mbak Sasa. Iya. Setuju Waduh, Pak Prilani, memang kadang masyarakat kita terlalu polos ya. Dimintain Iya, fotokopi iya, KTP ngasihkan dikasih, data itu. kemudian data itu dipakai orang jahat buat main judi, kan itu bahaya. Akibatnya kan ada tagihan-tagihan Iya, akhirnya yang dia tidak tahu sering sebetulnya kejadian kan, itu. karena Betul. penyalahgunaan data itu, betul. Iya, iya. Waduh, terima kasih banyak Siap, untuk Pak siap, siap. Prilani dan juga Bu Moli. Ini jadi menarik ya kita bahasnya. Tadi kita udah banyak meloncat-loncat antar topik yang sangat berkaitan dengan tantangan di ruang digital di Indonesia. Tadi yang terakhir kita membahas soal kebocoran data. Penting juga ya, bukan hanya dari regulasi lalu komitmen dari Komite Independennya Komdigi juga, tapi juga perlu nih kesadaran dari masyarakat yang harus hati-hati nih agar tidak menjadi korban dari kejahatan siber. Nah, Sobat Diskoma, saya takjub sebenarnya hari ini melihat antusiasme teman-teman semua yang turut berpartisipasi dalam diskusi sore hari ini. Tetapi sayang sekali bahwasannya waktu kita terbatas. Saya melihat udah jam nih, udah di halo-halo juga sama tim panitia bahwasannya kita harus segera berakhir. Terima kasih banyak Sobat Diskoma atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa. Sebuah kehormatan untuk saya juga bisa mendampingi Ibu Moli dan juga Pak Prilani dalam agenda di sore hari ini. Semoga forum yang penuh wawasan ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Nah, dari diskusi hari ini saya izin untuk menyampaikan beberapa nih benang merah yang dapat kita tarik bersama terkait diskusi sore hari ini. Yang pertama, kalau kita berbincang terkait transformasi paradigma Komdigi, jadi terjawab sudahlah judul acara kita pada sore hari ini bukan hanya sekedar nama saja yang berubah, namun juga perubahan ini menjadi representasi dari penyesuaian struktur dan juga paradigma yang dipegang oleh Komdigi untuk menjawab kebutuhan digitalisasi di Indonesia. Komdigi tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Moli berkomitmen untuk menghadirkan ruang digital yang inklusif, aman dan juga mungkin memberdayakan ya Bu bahasanya. Di mana Iya, betul. target yang sangat mulia ini untuk mencapai 100% inklusivitas digital atau infrastruktur digital pada tahun 2025. Semoga ini menjadi hal yang dapat kita amini bersama ya dalam forum sore hari ini. Selain itu, kalau kita berbicara soal kolaborasi lintas sektor, ini tuh sebagai tadi disebutkan berulang kali sebagai kunci utama, elemen kunci untuk mencapai transformasi digital yang baik di Indonesia. Pemerintah, akademisi, institusi pendidikan, masyarakat sekalipun harus bersinergi untuk menciptakan ruang digital yang aman dan juga mungkin kebijakan yang dapat ditegakkan secara komprehensif seperti itu. Tadi juga disebutkan oleh Ibu Moli bahwasannya pembentukan tim independen seperti tim krisis digital tadi ya itu menjadi krusial karena tidak hanya regulasinya saja yang regulasinya saja yang baik, tapi juga penerapan atau pelaksanaannya juga harus baik gitu untuk mengawasi isu-isu tantangan yang ada di ruang digital Indonesia. Dan yang terakhir sebagai penutup tadi kita membahas sedikit soal literasi digital dan pentingnya kesadaran masyarakat terkait isu-isu digital yang relevan di Indonesia.
literasi digital ini dapat menjadi fondasi utama untuk bagi masyarakat dapat beradaptasi di tengah perubahan yang dinamis. Komdigi tentunya tadi sudah disebutkan oleh Bu Moli menjadi salah satu elemen yang dapat memperkuat edukasi melalui ragam pelatihan dan juga materi-materi yang mungkin dapat dibagikan. Termasuk juga dalam kesempatan pada sore hari ini, gitu ya. Ini jadi materi yang dapat berguna untuk masyarakat baik dari mahasiswa maupun masyarakat luas, sehingga tidak hanya kita melek teknologi bisa main handphone atau bisa main laptop dengan lancar gitu ya, tapi dapat dan mampu menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Nah, dari semua poin tersebut dapat disimpulkan sebenarnya transformasi Komdigi adalah upaya berani untuk menjawab kebutuhan zaman. Namun memang kesiapannya dan juga poin-poin yang disebutkan dalam diskusi sore hari ini itu masih perlulah kolaborasi antara pemerintah dari Komdigi dan juga masyarakat sebagai masyarakat Indonesia gitu ya. Kami berharap pemaparan dan diskusi hari ini menjadi inspirasi untuk mendorong kolaborasi dan juga inovasi lebih lanjut demi mewujudkan ruang digital Indonesia yang berdaulat, aman, dan juga inklusif. Nah, untuk menutup agenda sore ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Moli dan juga Pak Prilani. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, telah berbagi pandangan dan juga Terima kasih semuanya. pengetahuannya. Mbak Sasha, MC tadi siapa Mbak MC ya? Mbak Dinda. Mbak Dina. Iya. Nah, terima kasih juga untuk seluruh Sobat Diskoma yang aktif berpartisipasi. Bahkan tadi udah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Saya selaku moderator yang mewakili panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama jalannya diskusi ini. Tentu hal tersebut menjadi catatan penting bagi kami untuk menghadirkan edisi Diskoma yang lebih baik di kesempatan yang akan datang. Nah, Diskoma edisi ke-16 ini memang menjadi awal dari Diskoma berseri yang luar biasa dan kami berharap semangat serta antusiasmenya dari banyaknya partisipan dan juga pembicara yang keren hari ini itu dapat berlanjut di edisi-edisi berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian Diskoma berseri karena masih banyak tema menarik yang akan kita bahas di hari Jumat dan juga di hari Sabtu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran Sobat Diskoma, Ibu Moli dan juga Pak Prilani. Setelah ini akan dilanjutkan kembali oleh Mbak MC kita yang sangat cantik di sebelah saya ini ada Mbak Dinda. Lantas kalau begitu saya Khairunisa Azara sebagai moderator pamit undur diri sampai bertemu di edisi Diskoma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sasa, luar biasa ya Mbak Sasa ya ini ya tentang pembicaraan tadi di dua narasumber kita, ada Ibu Moli dan Bapak Prilani. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Sasa dan dua pembicara kita yang luar biasa dari Ibu Moli ya dan Bapak Prilani tadi sangat menarik pemaparannya ya. Tadi sempat disinggung juga tentang adanya transformasi dari bukan sekedar nama aja, bukan dari tentang Kominfo, tapi ke Komendigi gitu ya, Ibu dan Bapak ya dan teman-teman semuanya. Tapi memang di sini adanya perubahan ini tentunya akan memberikan ruang publik atau ruang digital yang aman nantinya gitu ya. Dan kemudian juga tadi sempat disinggung juga tentang literasi digital yang nantinya pastinya akan berguna dan semoga materi-materi pada siang hari ini bisa dicerna dan diresapi oleh khalayak semuanya yang hadir pada acara di Skoma sesi ke-16 ini. Mungkin dari acara selanjutnya penyerahan sertifikat pertama ya. Untuk kakak panitia sudah siap untuk sertifikat yang akan diberikan ke narasumber pertama kita, yaitu penyerahan sertifikat pertama dari Mbak Yayu kepada Ibu Dr. Anda Moli Prabowanti, MAP, selaku staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa. Bu Moli, berikut sertifikat, sertifikat mohon bisa diterima. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dalam diskusi sore hari ini. Terima kasih Bu Rahayu undangannya. Dengan senang hati menerimanya. Oke, ini karena berhubung di layar teman-teman dan semuanya sudah ada penyerahan sertifikat. Jadi alangkah baiknya sepertinya langsung saja kita penyerahan sertifikat untuk narasumber yang kedua.
Dari Mbak Yayu mungkin bisa dipersilakan untuk ke Bapak Dokter Prilani, monggo. Ini sertifikat dari kami, Mas Briani. Mbak Semoga Yayu, bisa matur diterima suwun, dengan baik. Terima kasih matur suwun atas sangat. dukungannya. Nggih, Nggih, oke, sami-sami. sehat-sehat keluarga besar Telkom. Matur suwun. Oke, ini karena berhubung dari Bapak Prilani dan Ibu Molly sudah di highlight ya, kakak-kakak panitia. Mungkin alangkah lebih baiknya kita dokumentasikan terlebih dahulu ya. Nanti saya beri aba-aba. Untuk teman-teman juga mungkin juga bisa on cam juga.